Terus gini nggak Pak Haji, pernah nggak kopi produksi asli Karawang ini ikut festival di nasional? Sudah, yang pertama itu di Jogja, itu khusus untuk jenis kopi Robusta, kita ranking ke-9. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Wah, luar biasa dong. Bisa, ranking 9. Dan untuk yang dibawa ke Milan ya, Milan Italia, itu kita kopi Robusta terbaik dengan cupping skor tertinggi. Dikurasi untuk World App Kopi di Milan, Italia. Nah, kembali lagi bareng saya Ega Nugraha Susanto di kanal YouTube Alexa Podcast. Nah, sudah ada di depan saya, ini beliau merupakan pengusaha Karawang, Haji Saiful Riki. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Nah, gini, kalau udah ketemu Pak Haji ini, yang diomongin udah jelas ini. Seputar wisata, kemudian seputar kopi. Nah, ini juga di depan saya sudah ada produknya nih. Ini namanya Kopi Hideng. Nah, ini merupakan kopi produk asli Karawang. Tapi sebelum ini kita harus tahu asal-usul kopi ini ya, beliau yang harus menjelaskan. Pak Haji, katanya sekarang tinggal terus di gunung ini. Iya. Ceritanya gimana itu? Hampir 2 tahun lah. 2 tahun ya? Ya, ceritanya zaman pandemi. Oh, pandemi ya? Ya, karena di kota khawatir banyak berkerumun, Iya. sehingga kita mengungsi dulu lah Mengungsi ya? ke pegunungan gitu. Tapi kayaknya betah banget di sana. Alhamdulillah. Karena Betah tinggal di gunung beliau. cuacanya sejuk, Ya. gitu kan, situasinya juga nyaman. Iya, karena kan kalau yang kita kenal beliau kan merupakan pengusaha kota lah dulu ya di sini. Konstruksi, kemudian nih beliau juga nggak lupa nih, beliau juga punya media online dulu ya Pak Haji. Bahkan sampai sekarang Sampai sekarang sendiri masih. Nah, ternyata sekarang melebarkan usahanya ke kopi sama wisata ya. Betul. Nah, Pak Haji bisa dijelaskan nggak ini, warga Karawang juga kan pengen tahu ternyata Karawang ini punya kopi khas Karawang nih, Betul. namanya Kopi Hideng. Nah, ini berdirinya sejak kapan, Pak Haji? Nah, ceritanya di saat pandemi memulai ya, itu di bulan Maret pandemi mulai merebak di Indonesia. Iya. Ya, saya banyak kegiatan itu di Karawang Selatan, itu karena ada kebun lah. Ya, ada teman di sana kebetulan yang ngajak, katanya di sini juga ada kopi, ada perkebunan kopi. Saya baru tahu malah. Oh, baru tahu waktu itu ya? Tahu di Berarti bulan 2020 ya? 2020 itu baru tahu bahwa Karawang itu ternyata punya perkebunan kopi. Jadi di Karawang sendiri itu ada kurang lebih sekitar 700 hektar lah. Wah, lumayan juga ya? 700 hektar yang sudah ditanami kopi. Nah, kebetulan kopinya jenis Robusta. Petani lokal berarti di sana ya? Betul. Nah gini Pak Haji, sebelum jauh kita ngebahas kopi, sebenarnya secara letak geografisnya Karawang Selatan ini seperti apa sih? Emang cocok untuk ditanam kopi itu? Nah, untuk Karawang Selatan sendiri itu cocok untuk jenis kopi Robusta. Dan Liberica. Iya. Kebetulan kalau Liberica itu bisa di ketinggian 200 mdpl juga tumbuh. Nah, tapi khusus di Karawang Selatan itu di sekitaran Gunung Sanggabuana itu tumbuh jenis kopi Robusta. Robusta. Ya. Berarti ketinggian sekitar 500-600? Iya, 500 sampai 900 mdpl lah. Nah akhirnya perjalanan waktu akhirnya Pak Haji memutuskan untuk membuat produk kopi lokal bernama Betul, Kopi Hideng. Nah namanya itu Kopi gimana Hideng. ceritanya itu? Ya, jadi saya punya rekan di Desa Medalsari, namanya Pak Haji Ano, kebetulan beliau punya gudang. Iya.
Waktu itu gudangnya juga tidak terpakai dan kebetulan beliau memang ketua kelompok tani, ketua kelompok tani kopi. Dia menunjukkan bahwa dari gudangnya itu sekitar 3 kilo ke arah selatan itu ada perkebunan kopi. Ya. Coba kita cek, ya dari situlah kita memulai memproduk kopi hideng. Kopi hideng. Kopi hideng, ya. Berarti sudah 2 tahun jalan ya? 2 tahun setengah lah, sudah 2 tahun setengah. Sejauh ini pemasaran Pak Haji hanya di skup wilayah Karawang atau memang sudah mencoba keluar juga? Sementara yang mayoritas masih Karawang, tetapi sudah agak sedikit menggeser ke kabupaten tetangga ya, di antaranya Bekasi dan Purwakarta dan Subang. Ya. Tadi sih saya sekilas di belakang layar sempat nyobain, ternyata emang beda juga ya dengan kopi-kopi pada umumnya yang ada di warung itu. Nah, menurut Pak Haji bedanya kopi hideng produksi Karawang asli Karawang ini dengan kopi-kopi yang sudah ada apa sih? Nah, untuk kopi hideng sendiri kita tidak melakukan campuran dengan bahan lain lah, seperti misalkan jagung ataupun apa bahan pengawet. Hanya kopi dengan gula kalau yang sudah dimix dengan gula. Ya. Jadi tidak ada campuran bahan lain. Makanya itu yang bisa membedakan mungkin ya, dengan brand-brand lain lah. Gitu. Ya. Terus gini Pak Haji, tadi kan sempat dipasarkan juga hanya di wilayah Karawang, kemudian sudah mencoba beberapa tetangga. Sekarang kan zamannya online nih, mungkin sudah dicoba nggak untuk pemasaran di online? Sudah, kita melalui Shopee, Traveloka sudah mulai. Per bulan bisa produksi berapa sejauh ini Pak Haji? Kita rata-rata per bulan itu sekitar untuk kopi saset ya, kopi yang saset. sudah mix gula itu rata-rata per hari kurang lebih 50 dus, berarti sekitar 6.000 saset. Berarti kalau 3 bulan itu kurang lebih sekitar 1.500 dus lah. Berarti kurang lebih 6.000 kali itu 18.000 saset lah. Atau 180.000. Ya. 180.000 saset. Tapi sebelum gini Pak Haji, sebelum Pak Haji memproduksi kopi, sebelumnya petani setempat itu memasarkan kopinya kemana? Atau Itu emang banyak tengkulak yang nampung. berarti kan dijual keluar dong? Betul. Jadi itu ke Bogor, ke Cianjur. Nah, mungkin dari tengkulak dibeli lagi atau dikirim lagi ke produsen-produsen. Iya. Berarti secara tidak langsung kopi hideng ini membuka peluang usaha baru Pak Haji untuk warga lokal di sana. Alhamdulillah lah, sedikitnya meningkatkan penghasilan. Karena yang kita beli bahan bakunya dari petani itu lebih tinggi sedikit dari yang mereka jual ke tengkulak. Iya. Selain milik petani, Pak Haji sendiri di sana punya lahan nggak untuk khusus tanaman kopi ini? Ada, tapi baru tanam. Karena kopi ini kan dari mulai tanam itu baru bisa kita panen sekitar 3 tahun. Lama juga ya? Sementara kita baru nanam sekitar 1,5 tahun lah, gitu. Produksi kopi setiap panen khusus warga lokal setempat berapa Pak Haji? Itu rata-rata 700 ton. 700 ton? Setiap panen ya. 3 tahun berarti kan? Enggak, kalau panen panen tetap enggak. sekali. Tahun sekali ya? Ya, maksudnya yang 3 tahun itu dari mulai kita tanam, dari bibit sampai menghasilkan kopi itu 3 tahun. Tapi selanjutnya ya per tahun. Soal harga Pak Haji, harga Pak Haji beli dari petani bisa bersaing nggak dengan tengkulak-tengkulak yang lama? Oh iya pasti. Jadi fluktuatif harga kan memang tiap tahun berbeda ya. Berbeda. Artinya setiap tahun pasti ada kenaikan. Tentunya kami dari Kopi Hideng membeli ke para petani itu lebih tinggi dari mereka jual ke tengkulak lah. Berarti sekarang mau ke sana ke Pak Haji semua dong? Oh enggak. Oh ada juga yang keluar? Enggak, kita masih bisa hanya menampung sekitar 30% lah dari hasil produksi. Karena kita juga kan melihat dulu pasarnya. Oh iya. Kalau semakin pasarnya meningkat tentunya kita juga bisa membeli seluruhnya hasil panen lain. Insya itu targetnya lah gitu. Iya. Total berapa petani hari ini yang terlibat? 435 petani tergabung dalam 14 kelompok tani. 14 kelompok tani. Iya. Nah gini Pak Haji, ini kan saya lihat tadi ada yang per saset ya. Iya. Kemudian ini disebutnya per saset juga ya, tapi mungkin lebih besar. Ya ini kopi premium. Oh premium. Bedanya Jadi, dengan yang saset? Kalau saset itu kita bahan bakunya dari kopi grade paling rendah. Oh. Kalau ini grade paling tinggi dan ini kopi hanya untuk dijual kepada KP-KP gitu atau kepada konsumen kopi memang penikmat kopi asli lah. Gitu.
Kalau ini mungkin di warung juga sudah ada Pak Haji? Ada. Tapi memang belum seluruh warung yang ada di Karawang tersedia belum. Iya. Akan terus berkembang Pak Haji usaha kopi? Kita bismillah lah, tetap Ya. akan terus melanjutkan produsen kopi ini, Ya. sehingga harapannya ya tidak hanya pangsa pasarnya tidak hanya di Karawang, tapi Ya. di luar Karawang. Dulu saya punya pengalaman gini Pak Haji, jadi 2020 saya ikut mendistribusikan bantuan banjir. Jadi waktu itu ada dari warga Cianjur kalau nggak salah, jadi salah satu partai lah. Saya ikut, saya kebetulan nih ngasih kopi ini. Nah 2 hari kemudian orang Cianjur ini ngontek saya juga, Kang itu bisa pesen kopi hidungnya nggak? Waduh saya bingung katanya. Waktu itu kan belum komunikasi kita Ya, sama dia. ya. Mungkin hari ini, nah kalau misalkan ada masyarakat atau warga ada yang ingin nih ngebeli kopi, bisa pesan Bisa nanti kita kasih nomor nomor, marketingnya. nanti kita cantumkan ya nomor Iya, marketing boleh, di nomor video marketing, kita. ya. Terus ada mungkin Instagram gitu itu ya. Ada, Siap ya. kopi hidung. Kopi ada, hidung. Iya. Terus gini nggak Pak Haji, pernah nggak kopi produksi asli Karawang ini ikut festival di nasional? Sudah, yang pertama itu di Jogja, itu khusus untuk jenis kopi Robusta, kita ranking ke-9. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Wah luar biasa dong. Bisa, ranking 9. Dan untuk yang dibawa ke Milan ya, Milan Itali, itu kita kopi Robusta terbaik dengan cupping skor tertinggi. Dikurasi untuk World App Kopi di Milan, Itali. Tertinggi loh, Hebat ya. dari Karawang. Ternyata emang sudah keluar juga. Betul, cuma ada kendalanya begini, Apa? pasar. Artinya tata niaga kopi premium itu agak sulit. Makanya petani lebih semangat untuk memproduksi kopi asalan. Kopi asalan itu yang grade paling rendah. Oh iya. Gitu. Kalau ini karena untuk premium kita memang kesulitannya kendala di pasar. Pasar ya. Padahal kalau secara kualitas kopi Karawang itu nggak kalah dengan kopi lain di Indonesia ya, khususnya untuk jenis Robusta. Persaingan dengan daerah mana yang lumayan agak bagus juga kopinya, produksi kopi? Lampung bagus. Oh Lampung. Gayo gitu kan. Mungkin kalau di Jawa Barat dari Garut, Tasik gitu. Nggak nyoba gini Pak Haji, kerjasama dengan perusahaan retail untuk pemasaran. Tadi kan salah satu kendala tuh pasar tuh. Ya, Ya coba-coba dengan kita sudah coba, hanya persoalannya prosedural yang harus kita tempuh itu harus ke pusat. Satu, dan kedua yang paling berat buat kita itu pembayaran. 3 sampai 6 bulan. Berarti modal yang harus kita siapkan itu berlipat-lipat. Itu masih agak berat lah untuk kita coba gitu. Tapi kan dengan produksi ini saja saya kira modalnya nggak sedikit juga Ya ya. lumayan. Nggak coba komunikasi dengan pemerintah daerah. Ini kan secara tidak langsung promosikan daerah juga. Kita sudah dalam waktu dekat kita akan MOU dengan Dinas Koperasi. Ya. Nah, Dinas Koperasi akan coba membantu untuk mengembangkan pemasaran kopi ini. Karena ini kan bagian salah satu UMKM Karawang lah. Ya. Proyek apa nih yang sekarang sedang dikembangkan untuk mengembangkan kopi asli Karawang ini? Nah, di antaranya kita budidaya kopi yang sebenarnya masih ada sekitar 1000 hektar lahan tidur yang bisa ditanami kopi. Oh di sana itu? Nah, hanya persoalannya kan kita juga perlu bibit yang berkualitas. Iya. Nah ini kita sedang komunikasi dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian, bagaimana Dinas Pertanian bisa membantu para petani untuk menyediakan bibit karena masih ada 1000 hektar lahan tidur yang bisa ditanami kopi. Berarti milik perhutani? Oh iya, kalau tanah milik perhutani, tapi mereka sudah ada kerjasama dengan para petani, dengan penggarap. Oh iya. Tapi secara tidak langsung para petani sudah paham untuk menanam kopi. Oh dengan sudah, baik. karena setiap tahun kita ada pelatihan. Nah tadi bibit itu didatangkannya dari mana Pak? Bibit bisa dari mana-mana lah, tergantung kebutuhan kita. Yang kemarin tahun 2022 itu dari Sukabumi. Ada namanya Balai Benih, Balai Bibit, kita beli dari sana. Iya. Pesan Pak Haji untuk pecinta kopi di Karawang apa nih? Ya tentunya Karawang itu sebenarnya punya perkebunan kopi yang kualitasnya tidak kalah dengan daerah lain. Kalau para penikmat kopi khususnya kopi Robusta, mendingan cari kopi Karawang. Di Karawang ya? Karena kopi Karawang itu secara kualitas tidak kalah. Tadi saya lihat juga Pak Gubernur Ridwan Kamil sudah
ikut mempromosikan. Ya? Betul. Udah sampai ke beliau lah. Ngomong-ngomong bupatinya udah belum? Kalau menikmati kopinya sudah. Oh sudah ya? Sering. Tanggapannya gimana? Ya beliau sangat, dia diantaranya kan tiap tahun ada anggaran buat para petani kopi, itu salah satu dukungan beliau lah. Iya. Ya karena kalau tidak salah Pak Haji Riki ini juga sebagai ketua apa? Asosiasi Petani Kopi Karawang. Ya. Tapi hanya terfokus di Karawang Selatan. Memang ada wilayah lain di Karawang yang memang produksi kopi sih. Nggak ada, karena ketinggian kan. Geografisnya ya? Geografisnya harus di atas 400 mdpl. Berarti kalau sudah kecamatan Pakis ya nggak ada. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Berarti banyak juga di sana ya? 3 kecamatan lah. 3 kecamatan. Jadi Pangkalan, Tegalwaru dengan Ciampel. Berarti memang menjanjikan juga sih bisnis kopi di Karawang. Ya artinya dengan potensi geografis Karawang yang masih tadi saya sebut ada 1000 hektar lahan tidur, sebenarnya itu menjadi lahan lapangan pekerjaan baru untuk para petani. Tinggal bagaimana kita berkomitmen dengan pemerintah daerah untuk membuka lahan tidur itu menjadi lahan pertanian kopi khususnya. Ya. Pak Haji, tadi kan seperti dibilang ya, MOU dengan pemerintah daerah baru mau dimulai ya? Semenjak dengan dinas koperasi. Dengan dinas koperasi. Ya, khusus untuk pemasaran kopi ya. Ya. Nah, harapan Pak Haji untuk pemerintah daerah, terutama dinas koperasi, apa sih untuk meningkatkan produksi ini asli Karawang loh gitu? Ya, karena gini, yang jadi masalah sekarang itu kan di pasar. Jadi bagaimana kita mengelola tata niaga pemasaran kopi Karawang ini yang agak memang menjadi kendala. Ya mudah-mudahan dinas koperasi dalam hal ini sebagai dinas yang menaungi UMKM bisa memfasilitasi pemasaran khususnya produk kopi dari Karawang. Ya minimal dinas-dinas terkait bisa menikmati kopi asli. Kalau itu sudah. Oh sudah ya? Kalau itu sudah, Tapi kan kalau hanya terbatas kepada dinas juga pengembangannya kurang bagus ya. Tapi kalau bagaimana bisa ke industri, ke retail gitu kan? Ini peran pemerintah daerah dalam ini dinas koperasi. Terus untuk meningkatkan sumber daya petani, terus meningkatkan hasil panen juga tentunya dimaksimalkan dinas pertanian untuk terus memberikan pembinaan terhadap para petani. Tapi tadi kan selain pembinaan mungkin tadi yang dibutuhkan seperti bibit unggul Pak Haji. Itu peran pemerintah daerah sudah ada? Sudah ada ya? Sudah. Untuk melakukan pembinaan ke Sudah. Ya. Terus Pak Haji satu lagi, sebenarnya antusias masyarakat Karawang untuk menikmati kopi asli Karawang ini bagus hari sejauh ini 2 tahun berjalan. Alhamdulillah cukup bagus. Hanya ya karena mereka keterbatasan informasi saja. Artinya belum tahu bahwa Karawang itu punya perkebunan kopi sendiri. Itu yang sebagian besar masyarakat Karawang saya kira belum tahu. Berarti peran kopi hidung ini sangat mantap ya? Ya mudah-mudahan kita kan produk kopi bukan hanya kopi hidung ya. Karawang ada akar kopi, ada Sangga Buana. Oh ada juga? Ada beberapa. Hanya memang mereka lebih dulu sih sebenarnya. Hanya mereka juga perlu dibantu lah. Biar artinya nanti kompetitornya bisa berjalan dengan sehat lah. Gitu. Ya tapi kalau saya lihat secara kemasan ya tampilan memang sudah sangat menarik sih. Dari segi nama juga kopi hidung gitu. Jadi hidung itu bahasa Sunda artinya hitam gitu. Jadi kopi hitam sudah cocok. Nah, ngomong-ngomong soal kopi hidung nih mumpung beliau datang ke kantor Alexa. Jadi selain ngurus-ngurus soal kopi, Pak Haji Riki ini juga punya tempat wisata Pak Haji ya? Betul. Namanya Saung Kopi Hidung. Saung Kopi Hidung. Itu sama juga 2020? Itu baru 2021. Oh, baru mulainya. Ya, jadi itu juga sama, itu ada kaitan dengan kopi hidung. Kaitannya kenapa? Bagian daripada salah satu promosi produk kopi khas Karawang itu kita harus punya tempat, tapi tempatnya tidak hanya masarin begitu saja, tetapi tempat bisa dikunjungin banyak orang. Makanya muncullah ide kita bikin tempat wisata namanya Saung Kopi Hidung. Saung Kopi Hidung. Betul. Ada apa aja sih di sana? Nah, di sana selain menyajikan makanan, minuman kopi khas Karawang, di sana ada juga sarana bermain ATV. Ya itu. Untuk anak gimana? Untuk anak-anak belum lah ya. Belum ada ya? Kita masih berpikir merencanakan. Sudah ada kayak kabin, pila-pila, terus untuk camping ground sudah ada. Berarti memang kalau untuk tempat liburan keluarga cocok ya? Cocok lah. Cocok. View-nya memang dapat lah. Sejuk.
Berarti makanan, minuman, makanan khas Sunda juga ada? Iya, itu memang makanannya makanan khas Sunda. Nah, ada juga tempat ini Pak Haji, tempat ya buat dinas rapat atau Ada. komunitas, Ada. bisa ya? Bisa, bisa. Harganya gimana ini? Nah, harganya tentunya kita harga terjangkau. Terjangkau lah ya? Iya, Terjangkau. Harga terjangkau. Terus Pak Haji gimana? Sejauh ini bagus nggak kunjungan masyarakat ke sana? Alhamdulillah, kita memang kan mulai soft opening itu tanggal 30 Desember 2021. Iya. Perjalanan 1 tahun itu cukup bagus, hanya saja memang fasilitas belum lengkap. Iya. Jadi banyak misalkan keluarga yang bawa anak. Nah, itu kadang kan ya. Itu yang sedang kita konsep lah. Iya. Berarti rencana pengembangan ke sana fasilitas akan ditambah ya? Masih ada. Kita juga butuh nih kalau barangkali ada calon investor Iya. yang mau ikutan. Iya. Kita Boleh tuh. siap ya. Siap ya Pak Haji? Karena ya kendalanya di modal. Modal ya. Modal kendalanya. Tapi gitu. saya lihat sih kalau di media sosial, di Facebook, di Instagram, ada kayak saung-saung itu ya? Ya itu. Buat kita nginap. Iya ada. Cukup berapa orang tuh Pak Haji per Jadi ada 4 kabin, yang satu kabinnya cukup untuk 3 orang. 3 orang cukup? Berarti 12. Ada 2 kabin yang buat 8 orang. Jadi 16. Dan ada juga premium camping. Oh, Premium iya. camping itu tenda dibungkus oleh saung. Saung. Nah itu satu saungnya itu bisa 4 orang. Wah, lumayan Ada juga 10 saung. Lumayan. Jadi kalau misalkan ada 100 orang sih masih ketampung. Ya. Harga sewa tadi sudah disebutin katanya Harga masih harga promo. promo lah ya. Masih harga. Jadi Terjangkau lah, insya Terjangkau. Allah. Terjangkau. Terjangkau Pak Haji. Ya. Terus Pak Haji, perkiraan nih buat masyarakat tuh supaya tahu nih. Perkiraan perjalanan dari kota sampai ke sana di Puncak Sempur kalau nggak salah ya? Iya. Desanya masuk Desa Cinta Laksana, Kecamatan Tegalwaru. Nah nanti pemirsa juga bisa lihat-lihat ada Instagram, kemudian Iya. Facebook ya, Kopi Hideng. Jadi bisa dilihat nih situasi di sana. Perjalanan kira-kira berapa Pak Haji? kalau nyantai Di kota? ya, nyantai Di kota. itu bisa 1,5 jam lah. Tapi disarankan kalau mau ke Saung Kopi Hideng karena jalannya terjal, nanjak, tentunya pakai kendaraan yang sehat lah. Yang sehat ya? Yang sehat. Tapi bagus jalan. Kalau jalan alhamdulillah sudah bagus. Bagus, mantap lah. Pak Haji, terakhir nih pesan Pak Haji pertama soal produk asli Karawang Kopi Hideng. Ya. Kemudian bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Saung Kopi Hideng. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk masyarakat Karawang khususnya, baik dari hilir, dari timur, dari barat yang mau menikmati kopi khas Karawang itu bisa membeli Kopi Hideng, dan nanti bisa lewat Alexa Podcast, nomor marketingnya bisa kita siapkan. Dan buat masyarakat Karawang juga yang mau healing, tidak perlu jauh-jauh. Sekarang suasana Lembang, suasana Ciwidey, Ya. suasana Puncak sudah dari Karawang. Ya. Tepatnya di Saung Kopi Hideng, Puncak Sempur, Desa Cinta Laksana, Kecamatan Tegalwaru, Karawang Selatan. Ya. Nah sebelum kita tutup nih nanti Alexa Podcast ini kan dalam waktu dekat nih akan roadshow ke beberapa daerah, itu diantaranya Magelang, kemudian Yogyakarta, Cirebon, Subang yang terdekat, Purwakarta. Nah kita juga tidak akan lepas nih dari Kopi Hideng. Insya Allah kita promosikan produk asli Karawang ini di setiap daerah. Demikian, siap Pak Haji. Terima kasih waktunya Sama-sama. sudah hadir di kantor Saya juga Alexa. sudah diberikan kesempatan. Mudah-mudahan usahanya makin sukses. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Demikian perbincangan saya dengan Haji Saiful Riki, owner dari Kopi Hideng dan Saung Kopi Hideng. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.